pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian di kawasan Edupak Mangrove Mina Persada, Desa Pabian Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah Pak Latif ini ya salah satu petani yang memang mempunyai inovasi dalam pengolahan mangrove. Ya, alhamdulillah ada beberapa produk mangrove yang sudah mungkin kita ketahui juga, mulai kecap, ada sirup, ada peyek Pak, ada coklat juga yang sudah ber PYRT dan juga sudah ada label MUI halalnya itu sendiri. Sudah. Di Indramayu ada sekitar hutan mangrove atau ekowisata yang dikelola sekitar 45 lokasi yang ada, termasuk lokasi Edupak Mangrove Mina Persada itu sendiri Pak. Ini kawasan ini sekitar 15 hektar. Sudah mungkin tadi juga Bapak dan Ibu melihat bahwa selain hutan mangrove sudah ada potensi lain yang dikembangkan, yaitu ada kepiting, ada juga tambak untuk kakap, mujair, dan juga nanti kedepannya itu ada untuk pengembangan rumput laut sendiri. Jadi memang sudah berkembang ya, selain untuk dari segi konservasi juga potensi ekonominya sudah mulai dikembangkan di sini. Mungkin ini baru saya sudah berbincang dengan Pak Latif baru 50%. Mungkin mudah-mudahan cepat optimal 100%-nya itu sehingga akan berdampak positif lagi ke depannya. Jadi harapan kita itu orang melihat mangrove ini, kenapa kita bicara mangrove edupak, dalam arti kata bahwa mangrove edukasi ini sangat penting untuk memberitahukan kepada generasi berikutnya bahwa apa itu mangrove sebenarnya seperti itu Pak. Jadi saya mungkin dengan kondisi lahan yang tidak terlalu luas, kita insya Allah nanti akan menanam sekitar 90 jenis Pak. Di sini yang termasuk ada nanti mangrove sejati, mangrove tambahan, dan mangrove ikutan nanti Pak. Kita mudah-mudahan walaupun dari sisi nanti rhizopora tidak tumbuh 4, tapi minimalnya 3 ada. Karena dari jenis lamarki agak susah Pak Kadis. Itu juga nyarinya harus ke timur, antara Lombok, NTT, sampai Papua. Mungkin di Jawa itu saya kemarin agak sedikit melihat ada 2 batang itu Pak di Muara Gembong. Tapi susah juga untuk ngambilnya juga, karena bijinya juga sangat susah. Nah terus dari sisi apisenia mudah-mudahan dari 5 yang kita siapkan mudah-mudahan bisa dapat tuh Pak. Karena ada jenis apisenia Germania itu yang agak susah juga, api-api kuning. Nah, terus ada beberapa jenis griot tagal, dekanda dan sebagainya. Mudah-mudahan ada konsep ini kita kembangkan jadi 90 jenis nantinya Pak. Jadi orang kesini ini bisa belajar apa sih mangrove. Jadi tidak harus Pak Kos saja Pak, ada beberapa jenis yang lain yang mungkin bisa dilihat di tempat kita seperti ini. Yang kedua, kita juga mengembangkan pola budidaya Pak. Karena orang biasanya agak alergi kalau bicara mangrove dengan tambak Pak. Karena pertama, kalau sudah bicara mangrove berarti mereka butuh luasan lahan. Karena luasan lahannya juga untuk tadi Pak, untuk pengembangan hasil produksi. Nah tapi kita sedikit rubah dari produksi biasanya bandeng, lari ke kepiting. Seperti itu Pak, nah produksi dari yang biasanya bandeng kita kembangkan juga untuk rumput laut. Nah ternyata hasilnya juga sangat lumayan. Nah maksud saya bahwa ini loh, jangan takut terhadap mangrove. Kalau tidak ada mangrove justru tidak jadi Pak. Nah ini sebenarnya untuk penyampaian ke hal-hal yang lain termasuk untuk edukasi tadi Pak. Kita sebetulnya kesini itu dalam rangka saya mengapresiasi, menghargai ya, peran ini Pak Latif ya, sahabat saya. Terus terang saya dengan Pak Latif ini sudah komunikasi demikian sangat baiknya ya, karena kita juga sebagai unsur pemerintahan punya keterbatasan. Nah ini makanya peran-peran kolaborasi inilah kita lakukan ya. Sampai pada waktunya Pak Gubernur juga itu ajak Pak Latif, Pak Epi katanya ke Truk Bintu di Papua untuk melatih di sana. Anggaran disiapkan semua, COVID lah. Mudah-mudahan tahun depan masih bisa Pak Latif. Kita melatih di sana, membuat sirupnya, dodol. Waktu itu saya perkenalkan ya, waktu ada acara dengan tamu dari Amerika tuh ya, di depan saya. Nah ini teh Pak Epi, Pak Gubernur tuh
iya Pak, dodol jeung sirup buatan di Ramayun naon teh. Aya cenah. Gitu. Ternyata Pak Gubernur mau jadi gubernur untuk pintar banyak. Geus 5 bulan kemudian waktu kita kedatangan tamu bupati dari Bintani ya, Teluk Bintani. Tapi bawa tuh palatik gitu. Sinang latih. Masih kan emot. Alhamdulillah. Nah, hanya COVID lah yang kita bisa pergi. Dan ini salah satu contoh kreativitas ya. Jadi bagaimana kita menciptakan tadi bahwa lingkungan ya, lingkungan baik, kemudian juga ekonomi juga baik, dan pasti sosial ikut baik. Karena diharapkan bisa dibalik ini, lingkungan dulu baik atau ekonomi dulu baik. Nah, saya Kepala Tip ini mengambil dua-duanya nih ya, lingkungan jalan tapi nilai ekonomi pun harus jalan juga, karena berharap dengan ekonomi baik orang akan lebih menghargai lagi dengan mangrove ini ya. Kita beri aplaus ke Pak Latif. Dengan adanya kegiatan ini Pak, kami haturkan terima kasih, kami diberi bantuan ya Pak ya. Ada nanti mangrove yang akan kami manfaatkan untuk di beberapa titik objek destinasi wisata pantai. Karena kami kebetulan di Indramayu ada beberapa titik objek wisata pantai. Kami punya beberapa, namun demikian juga itu abrasinya yang cukup tinggi. Ya, itu seperti di rencananya nanti Pak, kalau itu mangrove sudah kami terima, akan kami alokasikan untuk objek destinasi wisata di pantai Balongan Indah, di Gelayem itu di daerah situ, lalu juga ada di pantai Rembat yang memang dalam hal ini mempunyai abrasinya yang cukup tinggi. Minimal ada 3 syarat untuk menjadi tempat wisata. Yang pertama adalah atraksi. Atraksi itu bisa dilihat dari kekayaan alam, bisa dari budaya. Kalau tadi Pak Latif menyebutkan di sini ada pohon mangrove, itu bisa menjadi atraksinya. Kemudian ada ikan mujair, ada kepiting, itu bisa jadi atraksi juga. Nah, yang pertama tadi atraksi, yang kedua adalah amenitas Pak. Amenitas itu berupa sarana prasarana. 3, aksesibilitas. Aksesibilitas tadi sudah sangat baik, ada perahu yang bisa menuju ke sini. Tinggal mungkin ya kalau misalnya kunjungan banyak, ya ada penambahan perahu dan sebagainya. Tanya dengan adanya Idopark mangrove ya di Indramayu ini bagus sekali sebenarnya, bahwa hutan mangrove kita bisa juga diorientasikan untuk memiliki nilai bisnis atau nilai ekonomi, sehingga bisa memberikan pemasukan atau memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitarnya atau juga pada pemerintah daerah. Tetapi yang kita garis bawahi kedepannya Pak, mungkin nanti untuk mangrove ini kedepannya untuk jadi pariwisata nanti mungkin bisa bekerja sama dengan BUMDes Pak. Itu yang kita sampaikan Pak, dari semua pariwisata yang kita ambil, kita lihat itu kita harus bekerja sama dengan BUMDes supaya ada keterwakilan dari 4 wilayah sekitar. Jabar! Juara! Jabar! Juara!